Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam pembahasan tentang Isra dan Mi'raj, merujuk kepada firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Sebelumnya kita sudah membahas sampai ungkapan subhanalladzi asra bi'abdihi, di mana sebelumnya kita jelaskan tentang keagungan Allah dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperjelas keagungan Allah dengan menyebutkan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di waktu malam. Di waktu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Kata-kata asra dalam bahasa Arab atau sara yasri, asra yusri isra'an, itu sudah mengandung makna malam. Sara itu artinya berjalan di waktu malam. Sarobi atau asrobi artinya memperjalankan di waktu malam. Pertanyaannya adalah kenapa kalau kata-kata malam itu sudah terkandung di dalam kata asro, kemudian Allah menambah lagi penjelasan dengan kata-kata lailan. Dengan kata-kata lailan. Ini menunjukkan ada dua. Pertama, lailan di dalam ayat ini menggunakan isim nakiroh. Makna nakiroh itu satu adalah lit ta'zim, untuk menunjukkan betapa agungnya waktu malam. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin mendapatkan percepatan dalam hidup ini, sebagaimana Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah dalam waktu yang sangat cepat, maka kita harus menjadi pemain di waktu malam. Kita harus menjadi pemain bersama Allah di waktu malam. Sehingga ada satu kitab yang namanya Lailus Sholihin, dunia malamnya orang-orang soleh. Kalau dunia malam orang-orang yang tolih, orang-orang yang berdosa, dunia malam itu digunakan untuk maksiat, maka bagi orang-orang soleh, bagi hamba-hamba Allah, dunia malam itu akan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak begadang di waktu malam untuk pendekatan dengan Allah, untuk takarrub kepada Allah, orang yang menjadikan waktu malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia banyak bangun di waktu malam, tidak banyak tidur, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, kata Allah, mereka itu hamba-hamba Allah, orang-orang yang bertakwa adalah hamba-hamba yang sedikit sekali terbangun di waktu malam. Sedikit sekali mereka tertidur di waktu malam. Qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka banyak bangunnya di waktu malam. Sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa? Karena mereka menjadikan malam itu sebagai waktu yang istimewa. Karena itu, ketika Allah ingin menunjukkan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan lompatan yang luar biasa, dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Terjadi itu di waktu malam. Karena itu pelajaran pertama dari kata lailan, kita semua diajarkan untuk menjadikan malam-malam ini sebagai malam untuk takarrub, malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah salat yang paling utama adalah disebut dengan salatul lail atau qiyamul lail. Salat di waktu malam. Berdiri di waktu malam, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Ini yang pertama. Yang kedua, kata lailan di dalam ayat ini dibawakan dengan isim nakiroh. Ini menunjukkan tankir. Ini menunjukkan
tankir, isim nakirah, maaf. Ini menunjukkan bukan tankir, taklil. An-nakirah litaklil. Nakirah di sini untuk menunjukkan betapa sedikitnya waktu malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah di waktu malam, bukan seluruhnya waktu malam. Pertanyaannya, apakah seluruhnya? Waktu malam itu adalah dari maghrib sampai fajar. Apakah seperti itu? Tidak. Ai lailan qalilan. Di waktu malam yang sangat sedikit. Di waktu malam yang sangat sedikit. Litaklil. Betapa sedikitnya waktu malam. Bahkan secepat kilat. Secepat kilat di waktu malam. Tidak pakai lama. GPL gitu kata orang sekarang. Gak pakai lama. Tapi lailan. Sedikit saja di waktu malam. Ini menunjukkan keagungan Allah. Ini menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Makanya disebutkan di dalam ayat itu, tidak menyebutkan kata Allah karena semua sudah pasti. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ay lailan qalila. Sebagian kecil dari waktu malam. Di sebagian kecil dari waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kenapa menggunakan kata lailan? Disebutkan oleh Syekh Tahir bin Asur, wa fi dzalika imaun ila annahu isra'un khariqun lil 'adah liqat'il masafah allati baina mabda'i sayr wa nihayatihi fi ba'di lailatin wa aidan liyatawassala bi dzikril lail ila tankirihi al mufid lit ta'zim. Nah, ini yang tadi diceritakan. Kata-kata lail disebutkan di situ, itu menunjukkan bahwa perjalanan di waktu malam itu adalah perjalanan khariqun lil 'adah, perjalanan yang di luar kebiasaan, perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang tidak bisa ditempuh oleh manusia biasa. Karena saat itu ditempuh jarak yang sangat jauh, harusnya memerlukan waktu yang sangat lama, tapi kemudian ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Ini menunjukkan keagungan Allah, keagungan Nabi Muhammad, sekaligus keagungan waktu malam. Ada keagungan Allah di situ, ada keagungan Nabi Muhammad di situ, ada keagungan waktu malam di situ untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi patankiru lailan lit ta'zim. Maka menakirakan lafaz lail ini menunjukkan lit ta'zim, ini menunjukkan keagungan. Lailun 'azimun. Malam itu adalah malam yang agung. Bi'tibari ja'lihi zamanan lidzalika as-sari al-'azim. Karena malam itu digunakan untuk perjalanan yang agung, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan keagungan Allah, ini menunjukkan kehebatan Allah, ini menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi pada Isra dan Mi'raj. Luar biasa. Begitulah rahasia bahasa Al-Quran. Orang yang memahami bahasa Al-Quran, maka dia akan berdesak, akan takjub. Hanya dengan kata-kata lailan saja kita bisa sudah menyimpulkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang besar. Belum lagi peristiwa naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya cerita tentang Isra di dalam surah ini. Belum lagi naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu juga sama masih terjadi di waktu malam itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Al-Haram, masjid yang al-mahrum, yang dilarang untuk dikotori. Artinya masjid yang suci, tempat suci, masjid suci, masjid yang mulia. Wal Masjidil Haram huwa al-Ka'bah wal fana al-muhit bil Ka'bah. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Jadi saat Isra dan Mi'raj belum ada yang disebut dengan bangunan Masjidil Haram seperti sekarang ini. Karena bangunan Masjidil Haram itu baru dibuat setelah jauh ya, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu yang namanya Ka'bah itu tidak ada dindingnya. Di sekitar Ka'bah itu yang disebut dengan Masjidil Haram.
Ka'bah wal fana al-muhit bil Ka'bah, dan pelataran yang mengelilingi Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Ya, itu adalah tempat yang dijadikan untuk ibadah. Tempat-tempat ibadah yang terkait dengan Ka'bah, tempat untuk tawaf itu Masjidil Haram, tempat untuk intikaf, tempat untuk sa'i itu adalah Masjidil Haram. Ya, asal kata masjid di sini adalah tempat sujud. Tapi yang dimaksud adalah bukan tempat sujud seperti bangunan masjid sekarang pada saat itu. Ya, Masjidil Haram dulu tidak dikenal dengan istilah Masjidil Haram. Ini adalah istilah yang dikenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dulu orang-orang Arab menyebutkan Baitul Haram. Baitul Haram. Jadi rumah yang mulia. Itulah Baitullah dan sekitarnya. Jadi Masjidil Haram adalah tempat yang berada di Makkah itu yang kita kenal sekarang. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah Masjid Al-Aqsa. Asal kata Al-Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang paling jauh atau masjid yang lebih jauh. Masjid yang paling jauh dari Masjidil Haram. Yaitu masjid yang berada di Palestina. Masjid yang dibangun oleh sudah ada sejak zaman Nabi Daud, kemudian dibangun oleh putranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman, kemudian sebelumnya juga sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu adalah Masjidil Aqsa atau masjid yang ada di Ilya. Masjidil Aqsa adalah Masjidil Aqsa sekarang. Alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa adalah masjid yang kami berkati di sekitarnya. Kata-kata alladzi barakna haulah ini menunjukkan keagungan Masjidil Aqsa. Tempat di sekitar Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Apalagi Masjidil Aqsa-nya. Di sini ada fahwal khitab. Ada mafhum muwafaqah min babi aula. Kalau sekitar Masjidil Aqsa itu diberkahi, maka apalagi Masjidil Aqsa-nya. Masjidil Aqsa adalah masjid yang dijadikan kiblat pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang ketika kita beribadah di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang ada di Palestina hari ini. Menarik apa yang dikatakan oleh para ulama. Menarik apa yang dikatakan misalkan oleh Syekh Thahir bin Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, bahwa kenapa disebut kata Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, yang kemudian kata Al-Aqsa ini menunjukkan kepada nama, ya. Ini menunjukkan bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini mengisyaratkan akan ada masjid. Masjid yang jauh terletaknya dari Masjidil Haram. Bahwa nanti akan ada masjid di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang kemudian masjid itu dikenal dengan Masjid Nabawi. Kalau ada Masjidil Aqsa, berarti ada masjid yang lebih dekat ke Masjidil Haram. Apa masjid yang lebih dekat ke Masjidil Haram? Diketahui dalam sejarah, itulah Masjid Nabawi. Jadi kata minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ini menunjukkan kepada kita akan ada masjid yang ketiga. Sehingga Syekh Thahir bin Ashur beliau menyebutkan bahwa patakunul ayah musyiratan ila jami'il masajid as-salasah al-mufaddalah fil Islam. Maka ayat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa menunjukkan akan adanya masjid yang agung, masjid yang utama, 3 masjid utama di dalam Islam yang melebihi semua masjid. Yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis la tasuddur rihal ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa masjidi. Tidak boleh kalian melakukan perjalanan untuk tujuan ibadah ngalap berkah kecuali ke 3 masjid. 1 Masjidil Haram, yang kedua ke Masjidil Aqsa wa masjidi, dan kemudian ke masjidku ini. Jadi
Ini luar biasa. Wa fi hadzal wasfi Syekh Tahir bin Ashur menyebutkan dengan adanya sifat Masjid Al-Aqsa bisigoti tabdil, menggunakan isim tabdil, yaitu menggunakan kata al-af'alu al-aqsa bi'tibari asli wadiha, berdasarkan asal pembentukan kata al-aqsa itu. Meski sekarang kata Al-Aqsa itu sudah menjadi alam litaglib, asalnya Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang paling jauh atau masjid yang lebih jauh. Itu adalah mu'jizatun khafiyatun min mu'jizatil Quran. Itu adalah salah satu mukjizat yang tersembunyi dari sekian banyak mukjizat Quran. Imaan itu mengisyaratkan ila annahu sayakunu bainal masjidain masjidun azim, bahwa akan terjadi, akan nanti ada di antara dua masjid itu masjid yang agung, wa huwa masjidut Tibah, yaitu Masjid Tibah alladzi huwa qasiyun minal Masjidil Haram, yang mana masjid itu jauh dari Masjidil Haram, fa yakunu Masjidul Baitul Maqdis aqsa minhu hina idin. Maka Masjid Baitul Maqdis, yaitu Masjid Al-Aqsa, lebih jauh daripada Masjid Nabawi, jaraknya lebih jauh daripada Masjid Nabawi dari Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa lebih jauh jaraknya daripada Masjid Nabawi dari Masjidil Haram. Jadi begitulah isyarat bahwa akan ada 3 masjid yang agung ini. Jadi ini juga menunjukkan akan adanya kekuatan Islam, keagungan Islam. Beliau Syekh Tahir bin Ashur menyebutkan selanjutnya ada kata-kata minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini juga merupakan al-ima, merupakan isyarah dari Allah ila anna Allah Ta'ala yaj'alu hadzal isra, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isra ini ramzan ila annal Islam. Ini menunjukkan, ini sebagai simbol bahwa Isra itu akan jamaah ma ja'at bihi syara'ut tauhid wal hanafiyah min ahdi Ibrahim alaihissalam as-sadir minal Masjidil Haram ila ma tafarra'a anhu min as-syara'i allati kana maqarruha Baitul Maqdis summa ila khatimatiha allati daharat min Makkah aidan. Kemudian jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Isra Mi'raj itu menunjukkan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengumpulkan syariat, semua syariat tauhid, semua agama tauhid dan agama Hanafiyah dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang muncul dari Masjidil Haram, ya, yang muncul dari Masjidil Haram sampai ke cabang-cabangnya yang tempat menetapnya itu nanti di masjid di Baitul Maqdis. Kemudian antara itu, ya, antara Masjidil Haram, kemudian ada Madinah, kemudian ada Masjidil Aqsa. Jadi Makkah, Madinah, dan Palestina, Syam, daerah sekitar itu adalah pusat Islam. Islam akan mengumpulkan, Islam akan menyatukan daerah-daerah itu. Daerah itu semua akan disatukan dengan Islam. Bahwa Islam akan menggantikan Yahudi, Islam akan menggantikan Nasrani. Ini diperkuat dengan apa? Dengan adanya sholat Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat, untuk memimpin sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat menjadi imam dari para nabi. Semua nabi-nabi berkumpul di Masjidil Aqsa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imamnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah nabi terakhir, nabi yang akan menjadi pemimpin, nabi yang akan menyatukan semua syariat, nabi yang akan menyatukan semua umat. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah kepada umat tertentu, kepada kalangan tertentu, kepada suku, kepada bangsa tertentu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Diutus oleh Allah untuk semua kalangan, untuk semua golongan, untuk semua suku, untuk semua ras. Itulah keagungan Nabi Muhammad dan keagungan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu akan Islam itu akan bersinar dari Masjidil Haram,
ke Masjidil Aqsa, kemudian akan kembali lagi ke Masjidil Haram, kemudian nanti ke Masjid Nabawi, dan dari situ akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Luar biasa. Inilah isyarah. Ini adalah bagian daripada nubuat yang disebutkan oleh para ulama tentang adanya keagungan Islam, tentang agungnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada banyak para ulama yang menunjukkan, yang menyebutkan bahwa di dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan Nabi Muhammad, keagungan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Surah ayat ke-10 surah Al-Isra, ada ayat yang mengatakan Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran yang dibawa oleh Muhammad ini menunjukkan kepada jalan kehidupan syariat yang lebih sempurna, lebih paripurna, lebih lurus daripada syariat-syariat sebelumnya. Karena itu Islam adalah agama untuk semua manusia. Setelah ada ajaran Nabi Muhammad, tidak boleh ada lagi nabi, tidak boleh ada lagi syariat, tidak boleh lagi ada agama selain agama Islam. Yang memeluk agama selain agama Islam, maka dikatakan kafir. Maka dikatakan minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.